Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Akhirnya kita membahas tentang motivasi di dalam olahraga. Motivasi ini seolah-olah menjadi sesuatu yang amat sangat penting dan seringkali didengungkan sebagai suatu faktor dalam psikologis atlet atau olahragawan ya, yang itu menentukan kemenangan. Padahal motivasi tidak satu-satunya. Dan ada banyak salah kaprah dan juga salah pengertian tentang bagaimana menerapkan teori-teori motivasi di dalam lingkup olahraga. Oke, mari kita pahami dulu lebih awal, ya. Apa sih motivasi itu? Nah, motivasi itu kalau dari aspek bahasanya ya, berasal dari kata Latin yang yang aslinya adalah dari kata mover, to move atau to direct, jadi untuk mengarahkan atau untuk menggerakkan. Jadi di sini ada 3 makna dari motivasi. Dia akan memberikan energi atau energize, dia juga akan mengarahkan perilaku, dan juga regulate, mengatur atau mengelola perilaku. Jadi 3 hal ini memberikan tenaga, mengarahkan, dan juga mengelola. Oke, nah motivasi ini sendiri ya ada banyak definisi berdasarkan teori-teori motivasi, namun saya memilih yang paling sederhana untuk dipahami. Motivasi adalah sebuah entitas, sesuatu yang memberikan energi, mengarahkan, dan mengelola perilaku manusia untuk melakukan sesuatu secara konsisten dan secara terus-menerus. Nah, motivasi yang tinggi ya, yang bagus itu memang ditemukan di dalam di dalam sifat-sifat atlet elit, ya, atlet yang berhasil, yang berlaganya sudah di tingkat nasional ke atas, internasional bahkan profesional. Nah, bukan itu saja ya, motivasi yang tinggi, yang bagus ini juga ditemukan pada individu-individu dengan kesuksesan luar biasa atau elite performance. Tentu saja ya, atlet-atlet yang sukses memiliki sifat ini atau karakter ini. Jadi mereka bersedia untuk mendedikasikan waktunya, mendedikasikan energinya untuk secara konsisten mempersiapkan diri, berlatih, membuat kemajuan-kemajuan, ya, dan akhirnya mengarah ke kesuksesan. Kesuksesan ini bisa dalam bentuk mendapatkan prestasi olahraga yang sangat tinggi gitu ya, yang sangat cemerlang. Misalnya mendapatkan medali di kompetisi internasional, di Olimpiade, dan sebagainya. Oke, nah motivasi adalah key of success, jadi kunci kesuksesan di dalam olahraga, terutama bagi atlet. Atlet yang memiliki motivasi yang tinggi, secara ilmiah dari hasil-hasil penelitian, itu sudah ditemukan, terbukti bahwa atlet dengan motivasi tinggi, mereka lebih berkomitmen pada latihan, dan juga sangat berkomitmen pada menjalani program latihan, dan menunjukkan dedikasi juga untuk berlatih. Jadi jelas mereka tidak pernah bermalas-malasan dalam berlatih. Kemudian mereka juga menunjukkan performa yang lebih baik, ya, juga kemajuan atau progression, ya, peningkatan performa yang juga signifikan. Jadi seiring dengan waktu, dengan dia konsisten latihan, performanya itu nggak di situ-situ aja, tapi naik, 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 naik. Jadi ada progressionnya. Nah, kemudian kecenderungan untuk berhenti atau menyerah itu sangat rendah pada atlet dengan motivasi yang tinggi. Mereka juga memiliki psychological skill yang lebih baik, yaitu kemampuan-kemampuan psikologis ya, yang kita sebut dengan psychological skills. Ini kemampuan psikologis mereka sangat baik dalam menghandle, dalam mengatasi tekanan dan juga tantangan.
Kemudian apabila atlet-atlet dengan motivasi tinggi ini mendapatkan cedera misalnya atau mendapatkan permasalahan tertentu gitu ya, misalnya kehilangan anggota keluarga gitu ya, mereka juga bisa pulih dan bangkit kembali lebih cepat. Dan yang terakhir, ini temuan yang sangat penting, ternyata atlet-atlet dengan motivasi tinggi juga memiliki penalaran moral yang lebih baik gitu ya. Mereka lebih fair, mereka lebih sportif, atau mereka memiliki nilai-nilai sportsmanship gitu ya, taat pada peraturan itu lebih baik, lebih disiplin. Jadi menunjukkan perilaku fair play itu juga lebih baik gitu di lapangan. Nah, namun motivasi ini tidak hanya kuantitas ya, jadi tinggi rendah gitu. Kita tidak boleh melihatnya hanya seperti itu, tetapi juga kualitasnya. Ibaratnya kalau sebuah mobil di slide pertama yang saya tunjukkan tadi, bukan cuma bahan bakarnya itu yang harus banyak ya, tetapi bahan bakarnya itu terbuat dari apa sehingga si mobil ini bisa melaju kencang. Nah, motivasi itu tidak bisa dilihat hanya tinggi rendahnya aja, tetapi kepada bagaimana si motivasi ini mampu membuat seseorang itu memiliki dedikasi, memiliki kemelekatan, ya, memiliki kesetiaan, memiliki konsistensi dalam berlatih, dalam membuat peningkatan, dan juga bagaimana hal itu bisa mengarahkan atlet untuk sukses. Oke, kita lanjutkan. Kita sudah masuk ke dalam teori-teori mengenai motivasi, dan ada banyak sekali teori tentang motivasi di luar sana ya yang sudah ditemukan berdasarkan riset-riset ilmiah di psikologi maupun di psikologi olahraga. Namun satu riset yang paling sering digunakan adalah teori self-determination theory atau SDT dari Deci and Ryan. Sudah cukup lama sebenarnya. Nah, SDT atau self-determination theory ini banyak digunakan di dalam olahraga dan sudah mengeluarkan mini-mini teori atau teori anaan lainnya yang berkaitan dengan perilaku berolahraga maupun perilaku beraktivitas fisik. Nah, teori ini sebenarnya simple ya. Teori ini memiliki keyakinan ya bahwa semua manusia itu punya kecenderungan natural ya, secara alami mereka tuh ingin berkembang. Jadi setiap manusia punya kecenderungan ingin berkembang. Sehingga secara alami juga mereka akan memilih lingkungan yang mendukung perkembangannya, yang mendukung terpenuhinya tiga kebutuhan psikologis dasar. Tiga kebutuhan psikologis dasar ini adalah kebutuhan otonomi atau need for autonomy, kebutuhan kompetensi atau need for competence, dan kebutuhan keterhubungan atau need for relatedness. Saya akan terangkan satu-satu. Need for autonomy, ya, need for autonomy adalah kebutuhan di mana seseorang itu memiliki kebebasan untuk memenuhi apa keinginannya, memiliki kemerdekaan untuk menentukan sikapnya, ya, memiliki kemandirian dan memiliki suatu otonomi gitu ya, suatu otonomi untuk menentukan apa yang dia inginkan, untuk menentukan nasibnya sendiri. Itu adalah need for autonomy. Need for competence atau kebutuhan kompetensi adalah ketika seseorang itu memiliki kebutuhan meraih sesuatu yang menurut dia itu bermakna penting. Gitu ya. Kemudian kebutuhan untuk membuat kemajuan, kebutuhan untuk mencapai sesuatu yang menurutku itu penting gitu. Nah, itu adalah need for competence. Dan need for relatedness adalah kebutuhan berinteraksi, bersama-sama, bersosialisasi, dan menjadi bagian dari sebuah grup, ya, sebuah kelompok atau sebuah komunitas. Nah, kunci dari self-determination theory ini adalah apabila sebuah klub atau sebuah kegiatan olahraga
itu bisa memenuhi 3 kebutuhan dasar ini, maka semua yang terlibat di dalamnya akan menjadi self-determined, akan memiliki motivasi yang itu datang dari dalam atau comes from within, gitu ya. Atau motivasi yang itu sifatnya intrinsik, yaitu motivasi yang datang dari dalam dirinya sendiri. Motivasi ekstrinsik yang datang dari luar dan datang dari dalam sendiri akan kita jelaskan kemudian.